Halo CSCSku, bertemu lagi dengan manusia madesu di Easy Film, seorang narator abal-abal yang ingin berkarya walau tidak berguna. Oke. Baiklah, berikut ini gue akan meringkas perjalanan band bernama Sabaton. Mereka adalah band power metal dengan lirik yang mengangkat isu perang dan memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik metal di Swedia. Oke CSCSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. We're gonna revolt, we're gonna destroy. We're gonna no day, enemies back to the line. Drive them back over the hills. Scene dibuka pada tahun 1999 ketika Joakim Brodian dan Parsantrum membentuk band bernama Sabaton. Nama Sabaton sendiri diambil dari nama pelindung kaki atau sepatu besi yang digunakan oleh para ksatria di abad pertengahan. Mereka memilih nama tersebut karena sesuai dengan tema lirik yang mereka bawakan, seperti mengangkat tentang peperangan bersejarah di abad pertengahan. Setelah resmi terbentuk dan melakukan sesi latihan, mereka menggelar pertunjukan pertamanya di acara komunitas dengan formasi Joakim pada vokal, Oscar pada gitar utama, Rijkaard pada gitar 2, Parsantrum pada bass, dan Richard Larsen pada drum. Mereka juga merekam beberapa lagu di studio milik seorang produser yang cukup terkenal di Swedia bernama Peter. Tak disangka lagu mereka berhasil menarik perhatian label besar asal Italia yang membuat mereka mendapatkan kontrak dengan jumlah uang yang sangat besar. Lalu setelah menjalin kesepakatan, mereka merekam demo pertamanya yang dirilis pada tahun 2000 dan menggelar tur pertamanya selama 2 bulan yang membuat nama mereka mulai dikenal oleh banyak orang. Secara musikal mereka membawakan musik yang agresif hingga digambarkan oleh para kritikus musik sebagai band power metal dan dianggap sebagai band power metal di Swedia yang memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik metal di dunia. Meski begitu, mereka secara tegas menolak sebutan tersebut karena dianggap berlebihan dan lebih senang disebut sebagai band heavy metal tradisional yang pernah populer di era 80-an. Pada tahun 2002, mereka merilis album pertamanya yang membawa nama mereka dikenal secara internasional. Mereka kemudian muncul di festival musik yang digelar di Jerman hingga menggelar tur Eropa untuk pertama kalinya. Di tengah kesuksesan mereka yang semakin meningkat, mereka terlibat perselisihan dengan pihak label karena pembagian royalti yang tidak sesuai. Saat diwawancara, Joakim mengatakan jika ia telah dicurangi oleh pihak label karena gaji yang ia dapatkan tidak sesuai dengan kesepakatan. Karena hal itu, mereka memutuskan keluar dari label dan bergabung dengan label baru yang telah menjadi wadah untuk band metal di Swedia. Bersama label tersebut, mereka semakin konsisten menciptakan lagu hingga menggelar pertunjukan besar di beberapa negara. Lalu pada tahun 2005, mereka merekrut Daniel Mayer, pemain keyboardis, dan merilis album keduanya yang berhasil sukses secara komersial. Album tersebut membahas kekejaman Perang Dunia Kedua yang telah menyengsarakan jutaan umat manusia, dan tema tersebut terinspirasi dari film perang Amerika yang sangat terkenal ke seluruh dunia. Karena hal itu, mereka mulai fokus menciptakan lagu tentang perang dunia untuk memberikan edukasi kepada para pendengarnya dan menggelar tur bersama Dragon Force hingga merilis album keduanya di tahun 2006. Pada tahun 2008, mereka memutuskan vakum sementara setelah menggelar tur panjang yang sangat melelahkan. Hal itu mereka lakukan karena ingin beristirahat dari segala aktivitas demi kesehatan para personilnya. Meski begitu, mereka tetap produktif dengan merekam beberapa lagu untuk album keempatnya.
Album tersebut terinspirasi dari buku yang ditulis oleh seorang penulis legendaris asal Tiongkok bernama Sun Tzu. Sun Tzu sendiri adalah seorang filsuf, jenderal perang, ahli strategi, dan penulis Tiongkok yang hidup 200 sebelum Masehi dan sangat dihormati di dalam budaya Tiongkok karena dianggap sebagai tokoh penting yang pernah hidup di era dinasti Zhou. Setelah resmi dirilis, album keempat mereka mendapatkan banyak pujian kritis dari para kritikus musik dan menjadi salah satu album metal terbaik di Swedia. Dua lagu mereka juga menjadi sangat populer di kalangan anak muda yang membuat mereka mulai memiliki basis penggemar yang luar biasa. Lalu berkat keberhasilan album terbarunya, mereka kembali menggelar tur bersama Dragon Force hingga tampil di salah satu festival terbesar di Eropa. Di periode tersebut, tepatnya di tahun 2009, mereka telah menjadi band yang sangat disegani di skena metal di Swedia. Citra mereka sebagai band power metal menjadi semakin melekat setelah dibahas oleh banyak media internasional. Saat diwawancara, Parsantrum mengatakan jika dirinya keberatan dengan citra bandnya yang digambarkan sebagai band power metal dan lebih suka disebut sebagai band heavy metal karena lagu yang mereka ciptakan identik dengan musik heavy metal dari vokal hingga suara gitarnya. Meski begitu, media tetap menyebut mereka sebagai salah satu dari 4 band power metal berpengaruh bersama Helloween, Blind Guardian, dan Dragon Force. Beberapa bulan kemudian, Joakim mengumumkan jika mereka sedang mengerjakan materi baru untuk album kelimanya. Album tersebut juga menampilkan lagu yang membahas tentang Perang Dunia Kedua dan isu yang pernah terjadi di tahun 50-an ketika Uni Soviet Amerika terlibat perang dingin setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Lalu pada tahun 2010, album kelima mereka akhirnya resmi dirilis dengan menampilkan 2 video klip yang berhasil sukses secara komersial. Menurut seorang jurnalis asal Inggris, album tersebut merupakan salah satu album paling kompleks karena selain menampilkan fakta tentang sejarah perang, musik mereka juga bisa diterima di kalangan usia. Pada tahun 2012, Joakim dan Oscar terlibat perdebatan yang dipicu karena perbedaan arah musik. Saat itu Oscar ingin musiknya tetap pada jalurnya, sedangkan Joakim ingin mengembangkan musiknya ke arah yang lebih ekstrim. Karena itu Oscar bersama 3 personil lainnya memutuskan keluar dari band dan kembali membentuk band bernama Civil War. Namun keputusan tersebut sangat disayangkan oleh banyak orang karena saat itu Sabaton sedang berada di puncak ketenarannya. Saat diwawancara, Joakim mengatakan jika ia dan Oscar tidak memiliki masalah dan hanya terlibat perdebatan kecil, tetapi Oscar dan 3 personil lainnya memilih keluar dari band karena berbagai alasan. Beberapa bulan kemudian, Joakim dan sang basis melanjutkan bandnya dengan merekrut 3 personil baru. Bersama formasi tersebut, mereka merilis album dengan konsep baru dan menggelar tur Amerika untuk pertama kalinya. Mereka juga tampil di Download Festival dan merilis album ke-6-nya di tahun 2014. Lalu pada tahun 2015, mereka menggelar pertunjukan di Crimea atas undangan dari kelompok geng motor asal Rusia. Konon acara tersebut diselenggarakan untuk merayakan kemenangan Rusia atas perang di Crimea yang membuat Sabaton dikritik oleh banyak pihak sampai dituduh sebagai loyalitas Putin dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Saat diwawancara, Parsantrum mengatakan jika ia tidak pernah mendukung siapapun dari kedua negara tersebut. Ia juga mengatakan jika dirinya melihat penduduk Crimea tidak tertindas seperti yang diberitakan oleh media Amerika dan terlihat hidup berbaur layaknya orang normal di Rusia. Pada tahun 2016, setelah merilis album ke-8-nya yang menceritakan tentang Perang Dunia Pertama, mereka menjalin kerjasama dengan perusahaan game asal Swedia untuk membuat game perang terbarunya. Di tengah ketenaran mereka yang semakin meningkat, Joakim dan kawan-kawannya mulai jenuh dengan aktivitas bandnya dan memutuskan vakum dari semua pertunjukan setelah tampil di festival musik di tahun 2017. Pada tahun 2019, mereka merilis album terbarunya yang kembali dengan tema Perang Dunia Pertama. Selain dianggap sukses secara komersial, album tersebut juga menampilkan satu lagu yang menceritakan tentang kapal perang terbesar yang pernah dibangun di Eropa.
Setelah itu mereka menggelar pertunjukan di kota Praha, Republik Cekoslovakia untuk memperingati hari pemberontakan di Praha. Pemberontakan Praha sendiri merupakan momen paling penting dalam sejarah Cekoslovakia karena saat itu rakyat Ceko berjuang mati-matian untuk membebaskan kota Praha dari Jerman selama Perang Dunia Kedua. Beberapa bulan kemudian mereka pergi ke Tunisia untuk syuting video klip di Gurun Sahara. Namun ketika mereka kembali menuju hotel, mobil mereka terlibat kecelakaan yang membuat para penumpangnya harus dilarikan ke rumah sakit. Walaupun tidak ada korban jiwa, namun Joachim mengalami patah tulang kaki kanannya dan memutuskan vakum dari semua jadwal pertunjukan. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 2021, mereka tidak melakukan banyak pertunjukan karena pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia dan hanya merilis satu lagu berbahasa Rusia yang kemudian menjadi populer di kalangan anak muda. Pada tahun 2022, mereka mendapatkan penghargaan dari Asosiasi Pendidikan Swedia atas informasi sejarah yang mereka bahas melalui lagu-lagunya. Penghargaan tersebut biasanya diberikan kepada akademis, penulis, jurnalis, dan media yang telah memberikan pendidikan dan pemahaman sejarah kepada masyarakat. Namun penghargaan tersebut menimbulkan perdebatan hingga dibahas oleh senator Swedia dan mendapatkan banyak tekanan dari berbagai pihak. Beberapa bulan kemudian ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina, mereka memprotes tindakan Rusia karena akan memicu Perang Dunia Ketiga. Mereka juga resmi merilis album ke-10-nya yang semua keuntungannya disumbangkan untuk korban perang di Ukraina. Lalu film pun selesai. We are ready for the land of blood, for the retreat and into defeat. Day and night, we're rolling in. Selain bersenang-senang, ternyata musik juga bisa digunakan untuk memprotes kekejaman perang. By Tukang Cuang. Oke CSCSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini gak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye, ampura balik anjing.